Netters, beberapa orang suka hidup dengan mode yang slow-slow aja. Makan enak, jalan-jalan di taman, pergi ke museum, ya yang simpel-simpel aja deh. Tapi sebagian lainnya lebih suka hidup yang menantang dan nyerempet-nyerempet bahaya. Katanya sih hal-hal itu justru bikin mereka bahagia. Kalau kamu mau ngejalanin hidup yang berbahaya, udah pasti kamu punya nyali ya Netters. Inilah beberapa aktivitas yang dilakukan beberapa orang demi hidup yang lebih seru. Inilah aksi anti-mainstream selanjutnya yang dilakukan oleh Ben Bohmer. Nge-DJ di atas balon udara yang terbang di atas Kapadokia ini emang bikin banyak orang berdecak kagum. Apalagi dengan tambahan pemandangan langit sore yang sangat indah. Bohmer juga kelihatan asik banget ya mainin musik DJ-nya. Eits, tapi apa yang dilihat jauh berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Ben Bohmer loh. Sang DJ ternyata punya fobia ketinggian. Nah, kebayangkan takutnya dia pas bermain musik di ketinggian lebih dari 900 meter, ditambah lagi posisi balon udara yang gak stabil kadang bergeser ke kanan, kadang bergeser ke kiri. Karena inilah Ben Bohmer sempat jatuhin kabel, keyboard, dan juga komputer. Tapi tetap aja Bohmer ngasih penampilan terbaik untuk menghibur penggemarnya yang menonton aksinya secara langsung, sekaligus untuk menampilkan warisan budaya dan landmark di seluruh prisma musik elektronik dan video. Gak cuma itu Netters, usaha yang dilakukan oleh Bohmer dan tim untuk aksi ini harus diacungi jempol. Soalnya untuk bisa membuat Bohmer melakukan siaran langsung, The Circle siapin mobil yang sudah terhubung dengan internet dan harus tetap berada dekat dengan balon udara. Meski dengan semua kendala yang ada, Bohmer dan tim merasa puas karena mereka berhasil menjalankan aksi anti-mainstream ini. Kalau tadi ada orang-orang di dalam balon udara, ya udah biasa sih. Tapi apa jadinya kalau kamu terbang dengan ditarik balon beneran seperti rumah kakek Carl Fredricksen di film Up? Hal ini dilakukan oleh seorang pesulap asal Amerika bernama David Blaine. Dalam aksi mendebarkan ini, David berhasil melakukan aksi nekatnya dan terbang dengan memegang balon helium berukuran jumbo hingga ketinggian 7.600 meter dalam waktu sekitar 30 menit. Aksi menegangkan ini diabadikan di media sosial. David sebelumnya lepas landas dari sebuah gurun di Page, Arizona. David secara bertahap mengurangi beban agar ia cepat naik pada ketinggian 24.900 kaki atau ketinggian yang sama di mana sebagian besar pesawat komersial berada. Di titik ini, David mulai mengenakan masker oksigen. Ia kemudian melepaskan diri dari balon dan jatuh bebas selama sekitar 30 detik sebelum menggunakan parasut. David mengatakan ia berlatih untuk aksi ini selama 2 tahun. Netters, pernah nggak sih nyobain berjalan di atas seutas tali yang diikatkan ke 2 buah benda yang tidak terlalu tinggi? Kayaknya jarang ya. Kalaupun pernah, kayaknya bakalan susah untuk bisa jaga keseimbangan di atas tali kan? Tapi seorang pria yang bernama Rafael Zugnobridi berhasil berjalan di atas tali. Gak kaleng-kaleng, ia malah berjalan tanpa alas kaki di tali yang cuma punya lebar 1 inci di ketinggian 1901 meter. Ketinggian ini ternyata 2 kali lipat dari tinggi Burj Khalifa yang merupakan gedung tertinggi di dunia loh. Hebatnya lagi, Rafael berhasil melakukan aksi anti-mainstreamnya dengan melewati tali di antara 2 balon udara sepanjang 25 cm. Setelah aksinya ini, Rafael Zugnobridi juga makin terkenal karena mencatatkan rekor di Guinness World Record sebagai orang yang sanggup berjalan di atas tali tertinggi. Netters pasti udah biasa kan ngelihat orang main catur di rumah, tempat nongkrong, di pos ronda, atau kalau atlet profesional, ya di sebuah ruangan turnamen. Tapi gimana ya kalau main caturnya di dalam laut? Kayaknya jadi hal mustahil ya, tapi ternyata bisa loh Netters. Lihat aja aksi ke-6 penyelam scuba yang nampak asik bermain catur secara berpasangan di bawah laut Teluk Benggala, Cina, India. Mungkin Netters bingung nih, kok bisa ya pion-pion ini tetap stabil di dalam air? Ternyata ada rahasianya Netters. Pion-pion ini dibuat dari koin yang dirancang secara khusus, jadi bisa tetap stabil berdiri di atas papan catur. Terkesan gampang, tapi main catur sambil menyelam ini lumayan susah loh.
Soalnya, para penyelam harus tetap menstabilkan badan saat berada di dalam air. Mereka juga harus terus mikir supaya bisa memenangkan pertandingan catur ini. Gimana Netters? Tertarik nyoba permainan catur anti-mainstream ini? Buat Netters yang suka olahraga, melakukan plank pasti sudah jadi hal yang biasa kan? Plank emang dikenal sebagai salah satu olahraga yang cukup sulit dilakukan. Tapi olahraga ini punya banyak manfaat buat tubuh, salah satunya untuk melatih otot perut. Mungkin laki-laki ini udah bosan kali ya melakukan plank di rumah, karena ia justru memilih melakukan plank di atas tumpukan batu besar dan tinggi yang ada di Spanyol. Karena aksi tidak biasanya ini, videonya menjadi viral dan mencuri perhatian dari netizen. Ingat ya Netters, adegan ini dilakukan oleh profesional dan gak boleh kamu tiru sembarangan. Aksi anti-mainstream terakhir adalah orang yang suka traveling dan juga suka menginap di hotel dengan suasana yang tidak biasa nih Netters. Ini dia, hotel bernama Chalky Tree House. Pengunjung yang menginap di sini bakalan menikmati sensasi tidur di alam terbuka, tapi dengan sentuhan kemewahan hotel berbintang. Berada di Afrika Selatan, wisatawan juga bisa ngerasain sensasi menginap di hutan belantara Afrika dengan ditemani oleh hamparan langit biru yang indah, suara auman singa, dan gajah-gajah yang berjalan perlahan di sekitar kamar. Apalagi rumah pohon ini nggak dibatasi sama sekali oleh tembok dan atap. Makin terasa lebih dekat sama hewan-hewan yang ada di hutan Afrika ini kan? Buat yang udah ngerasa takut duluan, tenang aja Netters. Kabarnya kamar hotel ini aman karena singa-singa berada jauh dari tempat ini. Selain itu, posisi kamar juga ada di atas seperti rumah panggung Netters. Siapa nih yang punya bucket list ke hotel ini?